Pada episode sebelumnya, Hakari Kinji bertarung melawan mangaka bernama Charles. Dalam pertarungan mereka, ternyata Charles bisa mengetahui masa depan selama beberapa detik melalui teknik kutukannya. Oleh karena itu, Hakari langsung mengeluarkan domain expansionnya yang bekerja layaknya mesin pachinko. Kini Hakari Kinji berhasil mendapatkan jackpot setelah mendapatkan icon yang sama. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Onee-chan ga kita. Mari kita lupakan sejenak pertarungan Hakari Kinji yang sudah jelas ujungnya. Kali ini gantian ditunjukkan keberadaan panda yang sebelumnya juga memasuki koloni Tokyo 2 bersama Hakari Kinji. Di sana, panda bisa mencium bau darah yang sangat pekat di dekat tempatnya berdiri. Namun misinya adalah menemukan The Angel dan bernegosiasi dengannya. Lalu, bagaimana bisa dia terpisah dengan Hakari? Jawabannya sama seperti bagaimana Yuji juga terpisah dengan Megumi saat masuk ke penghalang yang bersamaan. Karena misinya tersebut, panda tidak mau gegabah dan dia berniat menjadi panda yang imut sehingga ia tidak harus bertarung. Setelah berpikir seperti itu, panda lalu berguling-guling dengan menggemaskan supaya orang-orang terkecoh dan mengira jika dia hanyalah hewan lucu. Namun sialnya, orang yang kebetulan melintas di depan panda adalah orang pertama yang menambahkan peraturan di Cooling Game. Dia adalah Hajime Kashimo. Pada awalnya, Kashimo berpikir jika panda hanyalah hewan yang kabur dari kebun binatang. Panda juga berlagak layaknya hewan lucu tanpa membuat gerakan aneh sedikit pun, supaya Hajime Kashimo tidak curiga. Namun tanpa disangka, Kashimo malah memanggil Kogane dan menanyakan langsung status orang yang ada di depannya, apakah seorang player atau bukan. Sesaat kemudian, Kogane mengatakan jika panda adalah seorang player. Tanpa menunggu waktu lama, Kashimo dengan gerakan yang sangat cepat memberi serangan selamat datang kepada panda. Efek dari serangan Kashimo membuat panda merasakan rasa sakit yang luar biasa karena pukulan Kashimo dengan cepat dan secara tiba-tiba mendarat di perutnya. Di satu sisi, panda merasa jika kecepatan yang dimiliki Kashimo sangat luar biasa. Selain itu, kekuatan pukulan yang dilepaskannya juga sangatlah berat. Tidak berhenti dengan pukulan langsung, Kashimo kembali menghajar panda yang kali ini menggunakan tongkat senjata miliknya. Efek dari serangan tersebut membuat panda sampai terpental beberapa meter hingga menghancurkan sebuah bangunan. Namun dari semua serangan yang ia terima, panda jadi mengetahui jika seluruh tubuh Kashimo secara alami selalu dialiri listrik. Oleh karena itu, panda langsung berubah ke mode gorilanya untuk menghadapi kecepatan dan kekuatan Kashimo. Kashimo yang melihat perubahan panda hanya tertawa sinis. Sementara panda langsung memberikan pukulan keras yang ternyata masih mampu ditahan Kashimo. Teknik pukulan panda yang diberi nama Unbreakable Drumming Beat sebenarnya adalah teknik yang menyebabkan kerusakan internal. Merasakan hal itu, Kashimo hanya bisa menyeringai sembari mengatakan jika kekuatan yang dimiliki panda cukup lumayan. Namun dengan cepat, Kashimo langsung bergerak dan mengunci pergerakan lengan panda yang kekuatannya memang sangat besar. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, Kashimo memutuskan tangan panda sehingga teknik itu tidak bisa ia gunakan lagi. Meskipun kekuatannya lumayan, Kashimo berkata jika ia tidak terkesan. Bahkan, Kashimo mengejek panda yang tangannya terputus dengan kalimat yang menyakitkan. Dia berkata jika kekuatan panda biasa-biasa saja. Setelah memprovokasi panda seperti itu, Kashimo lalu melemparkan kembali tangan panda yang putus. Melihat semua penghinaan yang dilakukan Kashimo membuat panda sangat marah dan juga muak. Kemudian ia terlarut dalam konsentrasi tinggi dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Dalam satu kesempatan, panda mencoba menghajar Kashimo lagi dengan kekuatan yang sangat besar. Namun yang terjadi, panda malah dihajar habis-habisan oleh Hajime Kashimo dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Kashimo berhasil mengerahkan pukulan ke arah wajah panda secara bertubi-tubi. Efek dari serangan combo mematikan Kashimo membuat panda terlempar dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Panda kalah dalam adu kecepatan dan kekuatan melawan Hajime Kashimo. Bahkan, penyihir kuno tersebut mengatakan jika panda terlalu lemah. Kemudian Kashimo berjalan mendekati panda lalu bertanya mengenai lokasi keberadaan Sukuna. Karena panda berpikir jika itu akan membahayakan nyawa Yuji, panda berbohong dan menjawab jika ia tidak mengetahuinya. Melihat respon mencurigakan panda malah membuat Kashimo yakin jika panda mengetahui sesuatu. Oleh karena itu, Kashimo memaksa panda untuk mengatakan keberadaan Sukuna dengan ganti ia akan mengampuni nyawa panda. Namun panda malah menjawab jika ia mempunyai paman bernama Sukuna. Sontak hal tersebut membuat Kashimo marah karena panda malah mempermainkannya.
Namun Panda membalikkan perkataan Kashimo karena dialah yang sudah meremehkannya. Kemudian dengan tiba-tiba, Panda kembali berubah bentuk ke tubuh lainnya yang ia jelaskan sebagai kakak perempuannya yang sangat pemalu. Bahkan saking pemalunya, siapapun yang bertatapan dengannya akan ia bantai. Meski begitu, Kashimo tidak mundur sedikit pun. Dengan listrik yang mengalir di tubuhnya, Kashimo bersiap melawan Panda. Dengan energi kutukan yang seperti listrik, Kashimo bisa menciptakan aliran negatif dan positif. Dia mengalirkan aliran positif ke lawannya melalui serangannya, sambil menghentikan aliran negatif di tubuhnya yang mengalir ke tanah. Kashimo menggunakannya untuk mengarahkan aliran tersebut ke musuhnya. Efek dari semua hal itu, musuhnya akan terkena jurus yang sangat mematikan dan akan hancur seketika dengan aliran positif dan negatif yang menjadi satu. Teknik inilah yang membuat Panda tidak berkutik melawan Kashimo. Meski teknik ini tidak memakai domain sekalipun, efeknya sudah pasti kena, layaknya petir kilat yang menyambar membelah angkasa. Setelah Panda sudah terbantai, hingga kondisinya menyedihkan seperti ini, Kashimo tetap menanyakan di mana lokasi keberadaan Sukuna. Setelah 400 tahun lebih, Kashimo bangkit lagi untuk memburu Sukuna. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Kashimo hanya menatap bagian tubuh Panda yang sudah tercecer kemana-mana. Karena merasa poinnya belum bertambah, Kashimo menganggap jika Panda berarti belum mati. Lagi pula susah juga membaca ekspresi Panda yang sudah tak beraturan seperti itu. Sehingga Kashimo hanya menyodok-nyodok kepala Panda dan bertanya di mana lokasi Sukuna. Bahkan lebih sadisnya lagi, Kashimo menusuk kepala Panda di tongkatnya sehingga posisinya lebih seimbang sekarang ini. Namun dengan kepalanya saja, Panda meminta maaf karena rahangnya sangat rapat. Mendengar hal itu, Kashimo menjawab jika seperti itu ia akan memastikan jika rahang itu tidak akan bisa terbuka lagi. Namun sebelum Kashimo melakukannya, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan bertanya kenapa Panda kurus sekali. Dia adalah Hakari Kinji yang saat ini datang untuk gantian menghadapi Hajime Kashimo yang sudah membantai Panda dengan sangat mudah. Saat Hakari datang, ia langsung menghajar Kashimo hingga penyihir kuno tersebut terpental sangat jauh. Meski Kashimo berhasil menahannya, kekuatan Hakari berhasil menghempaskan Kashimo. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Hakari langsung mendatangi Kashimo dan bermaksud menghajarnya. Di sela-sela pertarungan Hakari dan Kashimo, sebenarnya terdengar suara musik yang sangat keras yang mengiringi pergerakan Hakari Kinji. Pada satu momen, Hakari bermaksud menendang Kashimo menggunakan kedua kakinya. Namun Kashimo berhasil mengelaknya. Tapi kita bisa melihat efek dari hentakan Hakari membuat kontainer rusak berat. Sementara Kashimo menjauh untuk menjaga jarak. Saat melihat kerusakan yang ditimbulkan Hakari, Kashimo hanya memandang dengan ngeri. Setelah itu, Hakari menyeringai dan berkata apakah serangannya sedikit terlalu keras. Namun Kashimo menjawabnya dengan tatapan maniak, lalu bertanya siapa orang yang menjadi lawannya saat ini. Kemudian Hakari memperkenalkan namanya kepada Kashimo. Begitupun juga Kashimo yang memperkenalkan namanya. Setelah mengetahui masing-masing nama, Hakari jadi tahu jika orang yang dihadapinya adalah Hajime Kashimo yang sudah mengumpulkan 100 poin. Kemudian, Hakari bernegosiasi jika dia menang, poin Kashimo akan ia rebut. Kashimo pun menyetujuinya. Namun sebagai imbalannya jika ia yang menang, Hakari harus memberitahu semuanya tentang Sukuna. Namun hal aneh terjadi ketika Hakari Kinji merasa jika gelombang energi kutukan berdenyut di dalam dirinya. Kini tubuh Hakari seperti dipenuhi dengan energi kutukan. Tak lama kemudian, Kashimo langsung mengerahkan tendangannya ke arah kepala Hakari. Keduanya pun langsung bertarung mengandalkan kemampuan fisiknya masing-masing. Namun sepertinya Hakari mempunyai rencana dengan membiarkan Kashimo menyerangnya terlebih dahulu. Hal itu membuat Kashimo berpikir apakah Hakari mendadak kehilangan keinginan bertarungnya. Namun tiba-tiba saja Kashimo langsung mendapatkan bogem mentah dari Hakari Kinji tepat di pipi kirinya. Energi kutukan lalu membaluti tubuh Hakari sehingga pukulannya tadi berhasil melempar tubuh Kashimo beberapa meter ke belakang. Mendapati lawan yang kuat, Kashimo makin liar dan bersiap menyerang kembali. Ia berkata bahwa serangan Hakari lumayan kuat juga. Sementara Hakari hanya tersenyum simpul mendengar pujian dari Kashimo. Kini Hakari dan Kashimo melanjutkan pertarungannya lagi dari jarak dekat. Kali ini gantian Hakari yang terkena pukulan Kashimo hingga wajahnya membiru. Namun Hakari malah tersenyum dan tiba-tiba melakukan serangan balik dengan menyerang Kashimo dari belakang. Serangan Hakari bahkan sampai menghancurkan tanah yang menjadi lokasi pertarungan mereka.
Sementara Kashimo berhasil menjauh untuk menjaga jarak dari jangkauan serangan Hakari. Dengan menyeringai ganas, Kashimo berkata jika energinya sudah terkumpul cukup banyak. Hakari yang melihat Kashimo pun bisa merasakan jika tiba-tiba Kashimo mempunyai energi yang tampak seperti kilatan petir. Lalu tiba-tiba saja, sebuah serangan yang sangat cepat berhasil membuat tangan Hakari Kinji terputus. Melihat hal itu, Kashimo merasa jika saat inilah kesempatannya untuk menyerang. Namun tiba-tiba, Kashimo terhenti karena suatu hal. Karena dengan gerakan yang tidak masuk akal, Hakari masih bisa menyerang Kashimo dari sudut yang tak pernah ia duga. Meski sudah berhasil membuat Hakari terluka, tetapi dia masih bisa bergerak dengan sangat cepat. Bahkan tiba-tiba saja tangan Hakari yang sudah terputus bisa muncul lagi dan bersiap menyerang Kashimo. Ternyata, ketika Hakari mendapatkan jackpot dari domainnya, hadiahnya yakni selama 4 menit 11 detik ketika musik theme song masih berputar, energi kutukan tak terhingga akan mengalir ke tubuh Hakari Kinji. Meski Hakari sebenarnya tidak bisa menggunakan energi kutukan pembalik, tetapi berkat energi kutukan tak terhingga membuat tubuh Hakari secara refleks menggunakan kutukan pembalik untuk menghindari cedera. Selama 4 menit 11 detik setelah ia mendapatkan jackpot, Hakari Kinji bisa dibilang abadi. Itulah yang membuat Hakari saat ini menyeringai puas di hadapan Kashimo. Lalu meski waktunya habis, dia bisa mengisi ulang energi kutukannya dan menggunakan domain expansionnya lagi. Kini Hakari menjebak Kashimo di dalam Restless Gambler dan mengajaknya untuk bermain pachinko. Inilah kekuatan dahsyat Hakari Kinji. Dia bisa mengisi ulang energi kutukannya. Selama dia bisa terus mendapatkan jackpot, Hakari bisa memperluas domainnya kapanpun ia mau. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.